Selamat bertemu kembali dalam bincang-bincang Komisi Dewasa. Kita hendak mempercakap penyelenggaraan ibadah di gedung gereja. Jadi saya coba googling berkaitan dengan skala terpapar virus corona di Google, ya. Saya menemukan Texas Medical, jadi dari persatuan dari asosiasi medis di Texas, ya. Resiko yang disusun berdasarkan dengan skalanya, ada resiko rendah, resiko rendah, resiko sedang, resiko agak tinggi, dan resiko tinggi. Dan beribadah itu ternyata sebuah kegiatan yang skala resikonya cukup tinggi, ya. Tinggi. Di sini mereka mengelompokkan makan dengan gaya parasmanan, lalu kemudian berolahraga di tempat gym, lalu pergi ke taman hiburan, pergi ke bioskop, pergi ke konser musik, pergi ke stadion olahraga, beribadah dengan jemaah dan semacamnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang skala resikonya tinggi dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Yang rendah itu misalkan membuka kotak surat di gerbang, membeli makanan untuk dibungkus, mengisi BBM, bermain tenis, berkemah itu. Jadi kegiatan beribadah itu adalah kegiatan yang skala resiko penularannya cukup tinggi. Dulu pada bulan Mei ketika masih menjalani PSBB, kita dapat bocoran dari pemerintah apa dulu yang akan dilonggarkan. Dan kita menemukan bahwa ibadah itu kegiatan yang dilonggarkannya itu paling akhir. Di bocoran itu memang ibadah adalah kegiatan yang tingkat resiko penularannya tinggi. Tapi entah mengapa ketika PSBB dilonggarkan, yang mulai terlebih dulu itu adalah kegiatan beribadah. Ada dinamika politik, ada dinamika sosial. Mengapa yang beresiko tinggi justru didahulukan? Jadi ini adalah sesuatu dinamika sosial politik yang di luar desain yang sedang dipersiapkan. Nah, kita sebagai gereja menyadari oleh karena ada dinamika pelonggaran kegiatan-kegiatan, maka gereja tidak mau terburu-buru terbawa arus, ya, bahwa tempat ibadah lain sudah dibuka, lalu kemudian ada gereja lain sudah dibuka. Kita menyadari bahwa kegiatan ibadah adalah kegiatan yang tingkat resiko penularannya masuk dalam kategori tinggi. Nah, oleh karena itu betapapun kita belum mempunyai kejelasan kapan kita akan memulai ibadah, kegiatan bincang-bincang seperti ini ada baiknya dilakukan untuk turut mempersiapkan kita seandainya satu waktu, entah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gereja kita memulai ibadah, kita memiliki sebuah kesiapan. Nah, siapa yang diizinkan beribadah? Jadi pertama-tama berkaitan dengan ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh
Badan Pekerja Majelis Sinode, ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama bahwa usia yang dimungkinkan untuk hadir dalam perkumpulan ibadah adalah 69 tahun. Jadi 60 tahun ke atas masuk dalam kategori usia lanjut, usia senior, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, mereka beribadah di rumah. Jadi mengapa usia lanjut adalah hasil penelitian bahwa usia lanjut, usia senior paling rentan terpapar oleh karena mungkin imunitasnya menurun dan ada hal yang beresiko terlebih ketika memiliki sakit penyerta dan kelompok anak-anak. Anak-anak 15 tahun ke bawah mengikuti usia baptis ya. Jadi baptis CD itu biasanya dilakukan pada usia 16 tahun. Jadi 15 tahun bawah itu juga dimohonkan untuk beribadah dari rumah. Lalu kemudian yang ada dalam keadaan sakit ya, batuk, pilek, jadi walaupun usianya usia 40, 30 tapi sedang batuk, pilek, lalu kemudian sakit tenggorokan, demam, panas, mereka juga izin untuk beribadah ya. Jadi kalau yang rek pertama usia anak dan usia lanjut oleh karena mereka rentan terpapar, kalau track yang kedua juga bisa memaparkan sakit yang diderita. Oleh karena itu, tidak ada dalam keadaan sakit bisa berarti mau melindungi jemaat yang bersangkutan, tetapi juga mau melindungi jemaat lain yang hadir dalam ibadah. Lalu kemudian suhu tidak melebihi 37,5 derajat Celcius. Jadi ada 7,5, nanti bisa duduk sebentar, nanti diukur lagi, siapa tahu mungkin dia naik kendaraan umum, lalu kemudian ya kena jemur panas matahari, nah, bisa istirahat sebentar, diukur. Yang kedua kalau memang tetap 37,5, maka dimohonkan untuk bisa beribadah di rumah. Lalu kemudian tidak sedang mengandung, ya. Ini juga tidak diizinkan ya untuk keselamatan ibu dan juga keselamatan janin yang ada di dalam kandungan. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Jadi pastikan saudara mendapat tempat duduk. Untuk itu daftarkan melalui aplikasi yang disediakan oleh gereja paling lambat hari Jumat atau melalui WhatsApp seperti yang ada di dalam edaran yang disampaikan. Lalu kemudian wajib memakai masker. Ya. Kalau ingin lebih apik lagi bisa pakai face shield dan juga bisa mengenakan pakaian lengan panjang ya. Tetapi masker ini yang utama ya untuk dikenakan oleh kita. Lalu kemudian mempersiapkan persembahan dari rumah. Masukkan dalam amplop atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Nah, lalu kemudian kita ada mengatur berkaitan dengan alur masuk tempat ibadah. Jadi pertama
kita sampai di gerbang ada petugas dari JKL yang akan bertugas untuk memeriksa suhu. Bersamaan dengan pemeriksaan suhu tubuh, di bawah diletakkan keset disinfektan. Jadi ada 2 keset, yang satu lembab oleh karena ia bercampur disinfektan, yang satu lagi keset kering. Lalu kemudian yang ketiga, pembersihan tangan menggunakan hand sanitizer ya, atau menggunakan sabun. Ada 5 unit stasiun cuci tangan di halaman gereja kita disediakan untuk membersihkan tangan. Lalu kemudian yang keempat, jemaat yang sudah mendaftar lewat aplikasi, yang sudah mendaftar lewat WhatsApp, setelah masuk ke lobi gereja, di meja ada di daftar absensi, ya, mengisi nama, mengisi alamat, mengisi nomor telepon, dan juga nomor tempat duduk yang sudah dipesan. Lalu kemudian yang berikutnya, masukkan amplop persembahan sebelum ibadah dimulai. Jadi di gedung gereja ada beberapa kotak persembahan, jadi sebelum mulai ibadah, kita memasukkan amplop persembahan bagi Bapak Ibu yang mempersembahkan persembahan dengan uang tunai. Sementara yang menggunakan transfer, silakan ditransfer terlebih dahulu, sebab nanti di dalam liturgi tidak ada kegiatan penatua mengedarkan kantong persembahan. Jadi setelah ayat dibacakan, lalu kemudian penatua secara simbolis akan mengangkat kotak persembahan yang disiapkan, lalu kemudian setelah itu liturgi berlangsung sebagaimana biasanya. Nah, kondisi tempat ibadah sebelum dimulai, kalau misalkan kebaktian itu 1 kali, maka sebelum kebaktian tempat ibadah sudah didisinfektan. Kalau kebaktian itu dilakukan 2 atau 3 kali, maka antar kebaktian juga dilakukan disinfektan. Tempat ibadah tidak menggunakan AC, jadi pintu jendela dibuka. Sebagaimana kita tahu bahwa penelitian terakhir bahwa droplet dalam bentuk mikro dia bisa terbang dan sangat riskan apabila ibadah dilakukan di ruang tertutup, sebab mikrodroplet akan berputar di situ saja kalau memang ada virus yang masuk di ibadah kita yang tidak mendaftar. Lalu kemudian berikutnya tempat duduk berjarak 1,5 meter satu orang dengan yang lainnya. Durasi ibadah tidak lebih dari 45 menit. Jadi nyanyian yang biasa 6 lagu mungkin nanti hanya dipersiapkan 2 atau 3 lagu. Di beberapa gereja di luar negeri ibadah tidak pakai nyanyian, sebab menyanyi adalah kegiatan yang paling banyak menyumbang droplet. Di Jepang juga ada beberapa ibadah yang tidak menggunakan nyanyian, mereka datang untuk berdoa. Tetapi kita mungkin ada menyanyi tetapi nyanyinya tidak banyak. Dan oleh karena itu durasi ibadah tidak lebih dari 45 menit. Nah, ketika keluar tempat ibadah, ikuti instruksi penatua yang akan mengatur urutan jemaat yang meninggalkan tempat ibadah. Jadi yang akan keluar blok B dulu atau blok C dulu atau di lorong dulu, nah itu akan diatur supaya tidak terjadi penumpukan. Dan setelah ibadah, jemaat dan simpatisan dapat langsung meninggalkan tempat ibadah. Jadi kalau kita mau bincang-bincang, tidak di warung tengah, di belakang, tapi warung tengahnya ada di Zoom, ya.
walaupun kita sudah ibadah onsite. Begitu pula kegiatan untuk berkumpul, ada warung pojok, ada warung-warung yang lain untuk sementara sampai Januari itu diliburkan. Sebab kita berharap setelah ibadah semua jemaat bisa meninggalkan gedung gereja, tidak menimbulkan kerumunan, dan tidak berbelanja di pinggir jalan. Kita juga sudah bekerja sama dengan Satpol PP agar pedagang kaki lima dilarang berjualan, dan kantin yang ada di seberang gedung gereja kita di TU lama itu juga tidak akan dibuka sampai bulan Januari yang akan datang. Dan tidak bersalaman dan bersentuhan. Oleh karena itu setelah ibadah, pendeta dan penatua akan langsung ke konsistori, lalu kemudian ada penatua yang akan memandu urut-urutan alur keluar dari anggota jemaat yang meninggalkan tempat ibadah. Kapan ibadah di gedung dimulai? Ya. Ibadah di gedung yang sedianya dimulai 2 Agustus 2020 ditunda. Kapan dimulainya? Nah, Majelis Jemaat tidak menentukan ditundanya sebulan atau 2 bulan. Yang dilakukan oleh Majelis Jemaat adalah membentuk tim ibadah onsite yang di dalamnya dilengkapi dengan dokter-dokter. Nah, dokter-dokter tersebut diharapkan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada tim kapan ibadah onsite bisa diselenggarakan, atau kapan ibadah terbatas bisa diselenggarakan, atau mungkin kapan ibadah live streaming bisa diselenggarakan di gereja kita. Jadi ibadah yang kita lakukan sekarang ini namanya ibadah online. Jadi bedanya ibadah online dengan live streaming, kalau online itu kita akan buka jam berapa saja, kita bisa beribadah sesuai dengan jam yang kita memungkinkan, kita tetapkan bersama dengan keluarga. Tetapi kalau ibadah live streaming, dia akan mengikuti jam yang disiarkan dari gereja. Kalau di gereja menetapkan jam 6, maka siaran live streaming bisa diikuti pada jam terkait. Kecuali kalau majelis jemaat itu menetapkan ada ibadah yang sifatnya live streaming, tetapi juga bisa diikuti secara online. Lalu ada ibadah terbatas. Jadi kalau live streaming itu hanya pelayan kebaktian, memimpin kebaktian di gereja bersama dengan pemandu, penatua. Nah, kalau ibadah terbatas itu mungkin ada jemaatnya. Jemaatnya bisa 30, bisa 50. Nah, itu yang nanti majelis jemaat akan menetapkan bentuk-bentuk ibadah secara bertahap, dan ini yang akan menjadi tugas yang harus dipersiapkan oleh persidangan majelis jemaat yang lalu. Bagaimana jemaat yang 60 tahun ke atas dapat mengikuti perjamuan kudus? Jadi BPMS GKI tidak menetapkan arahan berkaitan penyelenggaraan perjamuan kudus. Nah, tetapi BPMSW menyerahkan pelaksanaan perjamuan kudus kepada majelis jemaat. BPMSW dalam hari ini menyiapkan panduan liturgi penyelenggaraan perjamuan kudus yang disiapkan secara live streaming, ya, atau kebaktian terbatas atau kebaktian partisipatif. Ya. Bagi gereja yang sudah siap dapat melaksanakan pada tanggal 23 Agustus, tetapi bagi yang belum siap jangan menyelenggarakan terburu-buru. Ya. Bisa menyelenggarakan di Oktober, atau kalau misalkan Oktober masih dianggap belum siap, bisa diselenggarakan pada waktu yang lain.
Nah, GKI Gunsa dalam hal ini belum menetapkan kapan penyelenggaraan perjamuan kudus. Tetapi kalau sudah ditetapkan waktunya, maka gereja menghendaki anggota jemaat yang terkendala untuk hadir oleh karena protokol kesehatan bisa menyelenggarakannya di rumah. Jadi lansia, warga senior, 60 tahun ke atas, atau oma opa yang selama ini dilayani perjamuan kudus rumahan bisa mengikuti perjamuan kudus dalam perjamuan kudus live streaming atau perjamuan kudus partisipatif yang diselenggarakan oleh gereja. Nah, roti dan air anggur dapat disiapkan oleh gereja, tetapi dapat juga disiapkan oleh anggota jemaat. Nah, BPMSW ketika membuat panduan ini mempertimbangkan ada jemaat-jemaat yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendistribusikan roti, atau juga ada jemaat-jemaat yang khawatir apakah roti yang dikirimkan itu cukup aman atau tidak kalau dikirimkan dengan GoSend atau dengan Gojek atau dengan Grab. Oleh karena itu, BPMSW menetapkan dua pilihan. Roti dan air anggur disiapkan oleh gereja dan dikirimkan, atau roti dan anggur disiapkan oleh anggota jemaat. Lalu kemudian bagaimana peneguhan penatua dilaksanakan? Jadi peneguhan penatua diselenggarakan dalam kebaktian yang terbatas atau kebaktian partisipatif atau kebaktian live streaming. Yang berkebaktian hanyalah calon penatua yang hendak diteguhkan, sementara jemaat yang lain ada di rumah masing-masing. Atau bisa juga peneguhan penatua ini diselenggarakan apabila jemaat sudah menyelenggarakan kebaktian on-site. Tetapi kalau diselenggarakan dalam kebaktian seperti ini, oleh karena tingkat kehadiran cukup tinggi, maka penatua atau calon penatua yang usianya 60 tahun ke atas diteguhkan di waktu yang berbeda. Nah, tetapi apabila diselenggarakan dalam kebaktian terbatas atau kebaktian live streaming, peneguhan penatua yang usianya di atas 60 tahun bisa dilaksanakan secara bersamaan. Lalu yang berikutnya, setiap kali ritus penumpangan tangan dilakukan, maka pendeta harus membasuh tangannya menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau ada 20 penatua diteguhkan, maka 20 kali pendeta itu membasuh tangannya ya di altar supaya sebelum penumpangan tangan dilakukan, pendeta memastikan bahwa tangannya ada dalam keadaan yang bersih. Dan bagaimana kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan dilaksanakan di jemaat kita. Jadi kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan hanya bisa dihadiri maksimal oleh 30 orang. Terdiri dari pelayan kebaktian, kedua mempelai, dan keluarga kedua mempelai. Jadi kehadirannya dibatasi. Di dalam surat edaran Kementerian Agama dikatakan yang hadir itu hanya 20% dari ruang ibadah atau 30 maksimal. Jadi artinya ada angka yang dicantumkan tidak boleh lebih dari 30 orang. Bina pranikah untuk mereka yang hendak diteguhkan dan diberkati pernikahannya selama pandemi, selama bulan Mei sampai dengan November, diselenggarakan secara online. Mei yang menyelenggarakan adalah Klasik Jakarta Timur, bulan Juli yang menyelenggarakan adalah Klasik Jakarta Selatan, bulan September yang menyelenggarakan adalah
Juli Klasis Jakarta Barat, bulan September adalah Klasis Jakarta Selatan, dan bulan November adalah Klasis Jakarta Utara. Nah, Bapak Ibu, itu protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah yang dilakukan selama pandemi, ya. Jadi ada yang sudah diberlakukan, pemberkatan kita sudah melakukan satu pemberkatan, dan mungkin 2 minggu depan ada pemberkatan. Sementara kebaktian-kebaktian yang lain, peneguhan, dan juga pelantikan BPMJ, pelantikan Badan Pelayanan, dan juga kebaktian terbatas, kita masih belum menetapkan. Jadi kita berharap bahwa tim ibadah onsite yang dilengkapi oleh para dokter setiap akhir bulan memberikan review, memberikan evaluasi supaya bisa membantu majelis jemaat untuk memutuskan kapan kita memulai ibadah dan bentuknya, apakah langsung ibadah onsite untuk jemaat ataukah dilakukan secara terbatas terlebih dahulu. Nah, kita majelis jemaat menunggu saran-saran dari tim kebaktian onsite yang baru dibentuk. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya serahkan kepada Pak Hendra ya, untuk memoderatori apabila kita hendak bercakap-cakap dalam kesempatan ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Pendeta Suta yang telah boleh menyampaikan presentasi mengenai ibadah gereja di masa new normal. Setelah kita mendengarkan mengenai penyampaian presentasi yang disampaikan oleh Pendeta Suta, maka Bapak Ibu semua di sini diberikan kesempatan untuk bertanya ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk teman-teman saya kasih kesempatan untuk 5 pertanyaan dulu. Bagi yang mau bertanya bisa mengangkat tangannya ya, shake hand-nya ya. Untuk itu saya kasih kesempatan untuk mau yang langsung bertanya mengenai presentasi yang disampaikan oleh Pendeta Suta. Atau juga kemudian nanti di term yang kedua saya akan beri kesempatan untuk yang mau bertanya dengan menggunakan chat ya, chat. Bisa juga bertanya dengan chat. Nanti saya akan dibantukan oleh Pak Jeffrey untuk memperhatikan siapa saja yang mau bertanya. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya menyangkut presentasi tema kita pada siang hari ini mengenai ibadah gereja di masa new normal. Ya, Bapak Ibu ada yang mau, mungkin Pak Jeffrey bisa bantu melihat siapa aja yang mau bertanya. Dari chatting sih belum ada, mungkin Bapak Ibu kalau yang mau chat juga silahkan di chatting ya. Kami tunggu dari sana juga. Udah ada Jeff di chat Jeff. Pak Hendra di chat udah ada Pak Hendra. Di chat sudah ada ya. Coba saya lihat ya. Oh, dari Ibu Yuli Margo ya. Gimana mekanisme daftar hadir? Tingkatnya malah banyak antrian. Mungkin takutnya malah banyak antrian. Takutnya malah banyak antrian. Gimana mekanisme daftar hadir? Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Atau langsung dijawab oleh Pak
Pendeta Suta dulu langsung ya. Iya, iya. Silakan. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bu Yuli. Jadi mungkin ini Bu Yuli mengingatkan majelis jemaat bahwa mengisi daftar hadir akan berpotensi menimbulkan antrian. Oleh karena itu daftar hadir jangan satu lembar, mesti ada mungkin beberapa lembar ya, apakah 5 lembar supaya tidak menumpuk di satu tempat ya. Jadi ini masukan yang baik, tentu akan nanti dicatat supaya nanti daftar hadir tidak ada di satu tempat, di satu meja, tetapi disiapkan beberapa tempat supaya tidak terjadi penumpukan. Apa sebenarnya tujuan penulisan daftar hadir ya? Kan sebenarnya sudah mendaftar secara online ya. Jadi bisa saja mengantisipasi yang sudah daftar tidak hadir, atau yang sudah daftar mungkin orangnya ganti. Nah, bagian-bagian ini mungkin bisa saja terjadi. Tetapi sebenarnya pengisian daftar hadir itu kepentingannya untuk tracking apabila ternyata satu waktu ada seorang peserta yang hadir kebaktian, anggota jemaat atau simpatisan, lalu ia dinyatakan positif dan dalam waktu dekat ia hadir dalam kebaktian. Nah, jadi kebaktian duduknya di nomor berapa, di sebelahnya ada siapa saja. Jadi kepada orang-orang yang duduk bersebelahan atau mungkin berdekatan kita bisa memberikan informasi. Jadi sebenarnya penulisan daftar hadir itu untuk kepentingan tracking ya. Kalau terjadi sesuatu ya, supaya jangan sampai kita menjadi klaster baru, sebab kalau tidak hati-hati ya terjadi penularan pada minggu pertama, pada minggu kedua kita tidak segera mengetahuinya, maka kita akan menjadi sebuah klaster yang baru. Ya, ya terima kasih Pak Suta. Mungkin juga bisa pakai digital juga bisa kali ya, Pendeta Suta ya. Ya, mungkin kalau prosesnya nanti jadi nggak usah pakai absensinya tulis di kertas, tapi dengan ya digital otomatisasi gitu ya. Boleh usul Pak? ya silakan Pak Budiawan. Sebaiknya kan yang sudah mendaftar kan sudah tahu, seperti di bioskop misalnya A23 begitu. Cukup Jadi, diparap. ya, jadi si yang mengisi itu dia harus mengisi di nomor yang A23 itu Pak. Nomor kursi, Pak. Nomor kursi. waktu mendaftar. Ada nggak Pak nomor-nomor? Ya, memang yang sudah mendaftar, sudah dapat nomor kursi, nanti ada ASER akan menunjukkan Bapak ada di blok mana. Jadi nanti itu di daftar hadir itu ada gambar denah. Gereja itu kan ada blok ABC, lalu misalkan di blok A ada nomor berapa, dia akan diarahkan ke sana. Jadi maksud saya di daftar hadirnya Pak, dia udah ada belum A23 misalnya? Okay. Dia menulis nama dan alamatnya di A23 itu. Baik. Jadi Pak Budiawan mengusulkan kepada majelis jemaat setelah Jumat pendaftaran itu ditutup, lalu di print out semua daftar hadir itu supaya jadi semacam checklist saja, dia tidak harus mencantumkan nomor teleponnya lagi, tidak mencantumkan lama-lama, tidak lama ya. Baik, terima kasih Pak Budiawan. Jadi Pak Budiawan mengusulkan bagaimana aplikasi yang sudah merekam pendaftaran itu bisa di print out. Itu akan mempercepat. Jadi mereka hanya parap saja, saya betul hadir begitu. Terima kasih Pak Budiawan. Ini masukan yang... Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak John Siswadi ya. Bagaimana mengantisipasi jemaat OTG hadir dalam ibadah? Ini beresiko penularan. Bagaimana pendapat Pendeta Suta? Ya, memang
memang sebenarnya untuk mengetahui OTG itu agak sulit. Mungkin Pak Budiawan bisa membantu bagaimana kita sebagai gereja bisa memastikan OTG itu dari apa? Apakah dari kemungkinannya, interaksinya, kegiatannya, ataukah ada hal-hal lain. Sampai sekarang kami Majelis Jemaat belum punya alat untuk menyaring OTG. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di DKI itu 66% yang positif itu ternyata mereka berasal dari kelompok OTG, orang yang tanpa gejala, sehat-sehat saja. Mungkin Pak Budiawan bisa ikut membantu nih Pak, kalau kami sampai saat ini belum punya alat. Ya, jadi kan namanya aja OTG, orang tanpa gejala. Ya, kita nggak tahu orang seperti orang sehat kok gitu. Tapi kan kita nanti sebagai gereja kan sudah menjaga protokol kesehatan. Jadi physical distancing, kemudian cuci tangan dan sebagainya, pakai masker. Jadi diharapkan memang kemungkinan terjadi penularan pada saat kebaktian itu sudah sangat diminimalisir. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih. Emang susah, nggak bisa kita detek OTG. Kecuali dia memeriksa swab sendiri. Iya. Baik, jadi dengan kata lain, menjawab pertanyaan Pak John, kita sulit mendeteksi OTG, oleh karena itu kita mesti secara ketat mempraktekkan protokol kesehatan. Iya. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketat memberlakukan protokol kesehatan. Terus ini Pak, iya Pak. Setelah kebaktian atau apa, nggak usah selfie, ketemu kan suka kadang mau fotoan berdua gitu, itu harus dihindari Pak. Oke. Buka masker itu harus dihindari. Baik. Jadi jangan buka masker, jangan untuk kepentingan foto. Ya. Jadi yang difoto maskernya aja Pak. Jadi nanti juga mungkin pendeta juga berkhotbah menggunakan masker ya Pak Budiawan? Iya. Iya, berkhotbah kan nggak perlu pakai masker Pak. Tapi mungkin mikrofonnya perlu diselubungi oleh kain atau apa gitu. Baik ya. Baik, masih ada pertanyaan dari Ibu Melina. Apakah ada kemungkinan bagi yang mau daftar di hari Jumat untuk hadir di kebaktian Minggu, ternyata tempat sudah full? Berapa kapasitas yang disediakan untuk kebaktian di hari Minggu? Bagaimana, Deta Suta? Iya, sebenarnya berkaitan tempat ini, ketika tahap pertama kita menghitung, kalau dibuka semua ya sampai GSP 2, GSP 1 itu bisa sampai 600. Tetapi mungkin kita juga tidak akan membuka sekaligus ya. Kita mungkin akan membuka secara bertahap, dan hitungan ini juga akan berubah sebab kita di tahap awal ketika mempersiapkan masih memperhitungkan balkon dipakai. Nah, kami mendapatkan masukan, kalau bisa balkon jangan dipakai sebab bisa jadi nanti droplet dari atas terbang turun ke bawah. Nah, itu berarti kita akan menghitung kembali. Nah, apakah disediakan tempat bagi mereka yang tidak mendaftar? Kalau diumumkan nanti akan membuat mereka lengah begitu. Tentu Majelis Jemaat ketika mewartakan akan mewartakan kita harus mendaftar. Oleh karena itu pendaftaran kalau sulit melalui aplikasi bisa melalui WhatsApp. Nah, nanti kalau misalkan dalam prakteknya ada
orang-orang yang tidak tahu, mungkin nanti kita akan atasi di lapangan gimana caranya memberitahu apakah dialihkan ke kebaktian berikutnya, ataukah kalau misalkan dimungkinkan masih ada ruang kosong di GSP akan diarahkan, tetapi untuk kepentingan pewartaan kita mewartakan, mengarahkan untuk bisa mendaftar lewat WhatsApp kalau tidak melalui aplikasi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kurniadi Sugiarta ya. Nanti jika ada dalam perjamuan kudus via Zoom, mekanisme pelaksanaan di masing-masing rumah, apakah ada aturan yang harus dilaksanakan? Misalnya apakah perlu roti yang dipecah-pecahkan, roti yang dibagikan, dan seterusnya. Ya, Pak Suta, bagaimana? Untuk yang perjamuan kudus, jadi sementara ini ketika kita mempercakapkan bahwa perjamuan kudus itu di gereja pengambilan roti dan anggur akan dilakukan bersamaan, ya, untuk menghemat waktu dan juga untuk bisa lebih bersih lah begitu. Nah, untuk yang ada di rumah, bagi mereka yang mau menyiapkan sendiri, tentu majelis jemaat akan memberikan panduan. Itu bisa menggunakan roti, bisa menggunakan hosti. Jadi selama ini kalau kita perjamuan kudus rumahan misalkan, ternyata tidak semua orang tua itu bisa makan roti. Ada beberapa yang oleh karena sulit memakan roti, mereka hanya diberi hosti. Nah, jadi kalau nanti pada waktunya akan diselenggarakan, majelis jemaat akan menetapkan kira-kira arahannya, rotinya bagaimana, lalu kemudian air anggurnya, atau mau diganti teh atau diganti air putih begitu. Yang tidak boleh itu kalau minum sendiri di rumah 1 botol, Pak Hendra. Oh, iya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Masih ada yang mau bertanya? Ternyata pertanyaan di chat sudah habis ini. Ada yang mau bertanya secara langsung? Itu masih, Pak Hendra itu masih ada usul apa-apa gitu loh. Pak Hendra dibacain aja di chat. Oh ya, usul dari Pak John Siswadi. Warta lisan agar jemaat wajib lapor apabila jemaat yang hadir ternyata ditemukan positif COVID-19. Jemaat yang menderita positif COVID-19 wajib lapor gitu ya. Usulan dari Pak John. Kemudian usulan dari Pak Kurniadi. Mikrofon perlu disemprot disinfektan, khususnya mic ada dijual di pasaran. Ya. Baik, terima kasih. Ini masukan dari Pak Kurniadi bahwa memang panitia juga menyiapkan bahwa nanti mikrofon ada sarungnya. Ya, tiap ganti ini sarung dibuka lalu akan didisinfektan. Jadi artinya bagian itu akan mendapatkan perhatian. Dan juga berkaitan dengan Pak John, tentu kita akan berulang-ulang akan mengingatkan kalau kita pernah berhubungan atau interaksi dengan penderita, ya, diperlukan kejujuran, keterbukaan. Tetapi bahwa namanya jemaat banyak, ya, ada orang yang tidak jujur bisa saja, ya. Mungkin dia harusnya isolasi, tetapi oleh karena terdesak oleh pekerjaan, kalau aku isolasi atau aku mengikuti arahan, bisa saja terjadi orang-orang yang tidak bisa jujur, ya, bahwa dia sebenarnya harusnya isolasi, tetapi ternyata oleh karena merasa segar tetap hadir di gereja. Bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Budiawan, kita mesti memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
Jadi ibadah yang efektif, sebab bisa saja ada bocor, orang hadir bisa OTG, atau bisa juga dia seharusnya isolasi, dia ada dalam pemantauan tetapi hadir dalam kebaktian. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak saya mau bertanya sedikit nih. Ya, Pak Suta. silakan Pak. Orangnya umur senior ya, kan teman saya ada yang sudah berumur senior ya. Ya. Tapi kelihatannya dia sehat, masih mampu lah untuk ikut kebaktian. Masih kondisinya seperti sehat yang masih dewasa lah, usia dewasa. Untuk larangan ini kan himbauan ya. Tapi kalau kondisinya baik, kesehatannya baik, masih boleh dong pendeta Suta untuk hadir di dalam kebaktian. Banyak yang seperti itu, kelihatannya usianya udah senior ya, tapi kondisinya masih sehat, fit gitu ya, untuk bisa mengikuti kebaktian. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ada dua ya Pak ya. Kalau kita baca di panduan yang sudah diterbitkan oleh Majelis Jemaat ketika rencananya kita membuka 2 Agustus tapi batal ya. Di panduan itu ada kalimat anggota jemaat atau simpatisan mendaftar dan didaftarkan. Jadi tidak cukup dia mendaftar. Jadi kalau pendaftarannya bisa ditolak. Mendaftar dan didaftarkan. Jadi setelah dia mendaftar mesti ada, kalau misalkan dari segi usia tidak memenuhi, dia bisa ditolak. Itu pertama-tama ya Pak ya. Lalu yang kedua ya, kita juga jangan merasa begini, umur saya 58 memungkinkan, tapi sebenarnya saya kurang begitu sehat. Saya punya penyakit ya penyerta, diabetes atau misalkan jantung, walaupun dari segi usia kita masuk kategori yang diizinkan, kita masih bisa mengukur-ngukur diri. Sebenarnya kan protokol kesehatan ini untuk melindungi, pertama-tama melindungi kelompok yang dianggap rentan. Jadi kalaupun kita usianya masuk, nah sekarang yang menjadi masalah, sering orang mengatakan aku umur 62, tapi sehat, masih angkat besi, dengan badan yang tegap begitu kan. Nah dalam hal ini sebenarnya kita memohon pengertiannya, untuk bisa protokol kesehatan ini dipatuhi bersama-sama. Oke, baik Pak Suta. Jadi bukan sekedar himbauan, tapi udah semacam aturan ya, larangan ya. Kalau di surat edaran Menteri Agama, bukan sekedar himbauan. Kalau di surat edaran Menteri Agama itu dilarang Pak rumusannya. Dilarang. 60 tahun ke atas dilarang. Nah, itu surat edaran Kementerian Agama. Kalau di dalam surat edaran Majelis Jemaat yang diizinkan, kalimatnya positif ya, yang diizinkan. Kalau di surat edaran Menteri Agama lebih keras, dilarang. Itu negatif ya, tidak boleh gitu kan. Sebab karena negara menerbitkan jadi mesti rada saklek begitu Pak. Oke, ya. Silakan, masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya langsung, bisa diberikan kesempatan, masih ada waktu. Pak Jeffrey, ada lagi yang masih mau bertanya? Ibu Susan? Ada lagi, Pak? Hah? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih ada waktu. Masih ada waktu 30 menitan kali ya. Halo. Ya, halo Bu Rosita. Saya mau tanya di luar jalur ini. Waktu itu kan mau ada swab ya. Kira-kira itu swab itu mau diadakan lagi nggak ya?
Karena kan selama ini belum ada. Swab atau rapid test? Bagaimana tuh? Masih dimungkinkan nggak diadakan swab di gereja? Mungkin Ibu Rosita, tim Gunsa Peduli rencananya mau menyelenggarakan rapid test gratis. Itu belum terselenggara sebab kita belum dapat surat penunjukan. Oh, karena saya di perumahan sini, saya ketinggalan waktu itu, jadi saya nggak bisa ikut gitu loh. Sedangkan saya mau ke rumah sakit, saya juga takut gitu loh, takut tergeser-geser dengan banyak pasien yang lain gitu loh. Jadi sampai sekarang saya belum swab gitu loh, rapidnya. Rapid test dengan swab beda ya Bu ya. Kalau Ya, rapid beda. test itu mau mengukur imunitas kita, ya apakah kita itu imunitasnya reaktif atau tidak. Ya, kalau reaktif itu IG apa IgM, udah mau sembuh ataukah masih punya potensi penularan. Tapi belum tahu apakah kita itu kena virus COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu, untuk memastikan kita mesti diselenggarakan swab. Swab untuk memastikan. Ya, ya. Jadi kalau Ibu ingin memastikan, langsung periksa swab juga bisa ke rumah sakit, Bu. Saya justru takut ke rumah sakitnya itu, Pak. Soalnya kan rumah sakitnya Ibu banyak Rosita pasien gitu kalau loh. tinggal di Kelapa Gading, GKI Kelapa Gading, ya, Klinik Gading Indah menyelenggarakan pemeriksaan rapid test. Ada ya. Ada. Itu Pak, saya mau tanya, itu kalau kita periksa itu dapat ada surat pernyataan nggak? Karena saya ada satu tujuan juga, kan mobil saya kan mobil masing daerah. Saya tuh SNK saya kan udah habis gitu loh. Sampai sekarang saya belum perpanjang karena terbentur dengan itu gitu loh. Ada nggak surat dari hasil itu? Mereka menerbitkan surat, tetapi rapid test itu ada batasnya, Bu. Mungkin Pak Budiawan bisa menjelaskan surat rapid test itu batasnya berlaku hanya berapa hari. Nah, itu Nggak apa-apa, biar saya misalnya 3 hari. Jadi pas dapat itu 3 hari, saya langsung pulang ke Cirebon untuk perpanjang SNK gitu loh. bisa, Bu, ke Gading Indah, Bu, silakan. Bisa ya, oke. Makasih Pak. Ya, baik. Ada Pak Hendra masih ada tuh di chat. Apakah semua petugas yang Apakah akan semua melayani di gereja sebelum melaksanakan ibadah di gereja melakukan swab test? Ini akan menjadi masukan kepada majelis jemaat ya, Ibu Tari. Jadi yang sempat dipikirkan itu baru sebatas rapid test. Nah, jadi kalau rapid testnya itu ada yang reaktif, maka yang diusulkan ini kan swab lebih spesifik lagi. Nanti akan dibicarakan. Jadi sementara ini yang diputuskan nanti kalau kita mulai ibadah onsite dilakukan, para pelayan, para petugas, mereka akan melakukan rapid test terlebih dahulu. Tapi belum sampai pada swab. Ya. Maaf, Ibu Rosita ada itu tuh, ada informasi di chat dari Ibu katanya. Rosita, Ya, dari Ibu Melina. Di ya. Puskesmas Kelapa Gading ada fasilitas pelayanan swab gratis. Bisa Betul. daftar lewat linknya, Bu Rosita. Betul, saya udah terpikir seperti itu, tetapi saya justru takutnya datang ke sananya. Kan banyak sekali pasien yang kita tidak tahu itu loh. Jadi saya nggak berani gitu terus terang aja. Ya, khusus untuk yang ber-KTP Kelapa Gading atau domisili di Kelapa Gading. Betul, itu tadi saya katakan Pak Hendra. Pak Hendra, saya ke puskesmasnya ya Bu ya? itu, Mas, kan kalau puskesmas kan pasien tuh banyak gitu, kita kan nggak tahu siapa yang kenapa enggak gitu loh. Jangan-jangan kita nggak ada jadi kena gitu loh. Itu tapi masalahnya. Ibu Melina bilang katanya
bisa daftar sesuai dengan jamnya. Jamnya sudah Oh, gitu ya. diatur gitu ya. Oh gitu ya, ya deh, makasih Pak Hendra. Nanti saya mungkin ke klinik Kelapa Gading aja, GKI di Kelapa Gading aja. Saya akan coba di situ. Ya. Makasih. Juga untuk STNK katanya bisa diurus di Polda di mana kita berada itu, nggak perlu ke. Tidak, waktu itu saya coba, katanya nggak bisa, karena kan saya daerah harus di daerah. Sedangkan saya waktu itu mau masuk ke online, kan itu nggak bisa karena saya udah terlambat nih gitu. Saya udah terlambat 2 bulan soalnya. Baik, cukup ya Bu Rosita Iya, ya. makasih. Makasih. Ya. Masih ada yang mau bertanya lagi mengenai topik kita, mengenai ibadah gereja di masa new normal? Masih ada waktu. Pak Alfon mau nanya, Pak Alfon? Ya, kalau saya dapat saya lihat di Ya, TV. silakan Pak Alfon. Saya lihat di TV. Jadi sama Menteri Kesehatan dianggap rapid test itu sudah tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak Jadi berlaku rapid test, karena tidak menolong katanya. Itu Menteri Kesehatan sendiri yang ngomongkan. Terus saya mau tanya Bapak, kalau gitu kita kalau misalnya mau ke daerah, misalnya mau pakai kereta, kita jadi nggak usah ada surat itu dong Pak ya? Atau bagaimana? Jadi yang masih berlaku itu swab. Swab ini kejadian ya, tempo hari pesawat terbang mulai berangkat ke Denpasar, lalu orang dikasih pakai rapid test. Semua lulus, semua bersih. Datang sana ada 9 yang terkena COVID. Itu yang saya bisa bagikan ya. Jadi saya lihat sendiri di TV bahwa Kementerian Kesehatan menarik kembali itu rapid test. Ya, betul. Karena tidak menolong. Tempat pembantu saya juga kan di rapid test itu dia masih tetap harus dikurung, isolasi diri 7 hari. Jadi kan itu katanya ya, saya bukan dokter, katanya virusnya memberi reaksi nanti itu 2 minggu. Jadi rapid test tidak guna untuk mengecek orang, kan hanya antibodinya saja yang diketahui. Itu saja yang saya bisa bagikan. Ya, terima kasih Pak Alfon. Jadi yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan bahwa rapid test itu tidak cukup valid untuk mendeteksi virus COVID-19 ya, sebab rapid test itu untuk mengukur imunitas seseorang. Ya, jadi misalkan saya flu, saya reaktif, flu-nya sudah mau sembuh, IgG-nya reaktif begitu. Jadi ketika hasil rapid test itu mengatakan saya reaktif, belum tentu saya terkena virus COVID-19. Itu jadi yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan itu. Oleh karena itu ini dianggap buang-buang dana begitu. Tetapi di beberapa perjalanan keluar kota misalkan masih diperlukan ya, sebab ada ketentuan-ketentuan yang mesti menyertakan rapid test. Ya, baik. Ada informasi dari Liping ya, mengenai rapid test katanya. Di Mitra Kelapa Gading biayanya 300.000. Kalau di Mitra Kemayoran 425.000. Di Rumah Sakit Satya Negara 350.000. Jadi beda-beda juga. BPJS kali Pak ya? BPJS. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Di Kelapa Gading lebih murah, Bu. Nggak jadi masalah sih, cuma masalahnya saya takut ke situ ya gitu loh.
Di klinik Gading Indah di GI lebih Tahu murah. ya, saya tahu. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Halo, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak. Bila tidak ada pertanyaan lagi, ya kita akan menyelesaikan bincang-bincang kita pada siang hari ini mengenai ibadah gereja di masa new normal ya. Bapak Ibu ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan memberikan aplaus kepada Pendeta Suta yang telah memberikan presentasinya mengenai topik kita pada siang hari ini, ibadah gereja di masa new normal. Biarlah ini boleh mempersiapkan kita untuk memasuki ibadah gereja di waktu-waktu yang akan datang dan untuk mempersiapkan diri dan kita boleh mengetahui apa yang perlu kita persiapkan di dalam mengikuti kebaktian di masa new normal ini. Ya. Oke, terima kasih Pendeta Suta untuk waktu kesempatannya untuk menyampaikan topik di bincang-bincang warung tengah pada siang hari ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Susan untuk melanjutkannya.